Berlatar di kampung halamannya Doraemon, kisah akan berfokus pada seorang detektif kepolisian bernama Takabe yang memiliki seorang istri yang memiliki kondisi mental tidak stabil atau bisa dibilang gangguan mental. Di malam ini seharusnya ia menghabiskan waktu dengan Bakitul bersama istrinya Takabe. Takabe justru malah mendapatkan panggilan tugas untuk mendatangi sebuah hotel yang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita pengencirit yang dibunuh oleh pelanggannya sendiri. Di sana, ia menemukan pisau yang digunakan oleh si pelaku, berikut pakaian dan identitas yang ditinggalkan begitu saja tanpa yang lebih aneh lagi adalah tersangka masih berada di sana, lebih tepatnya bersembunyi di dalam tempat penyimpanan alat kebersihan dengan kondisi yang telanjang bulat. Faktanya, pembunuhan itu ternyata adalah satu dari sekian banyak pembunuhan dengan detail yang sama, yaitu setiap korbannya selalu memiliki tanda X yang disayat di leher mereka. Tapi anehnya semua pembunuhan tersebut dilakukan oleh pembunuhan yang berbeda-beda, sehingga membuat Takabe menjadi heran apa hubungannya semua tersangka dalam serangkaian kasus ini. Tak hanya itu saja, Takabe bahkan mendapatkan laporan khusus tentang kasus ini yang menyatakan bahwa semua tersangka mengakui aksi pembunuhannya, tapi tidak bisa menjelaskan alasan kenapa mereka melakukannya. Takabe bersama partnernya pun yang seorang psikolog bernama Sukuma yang menemukan fakta lain bahwa semua pembunuhan itu sempat memiliki kontak langsung dengan seorang pria misterius yang mereka temui sesaat sebelum melakukan aksinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pria misterius itulah yang dibalik semua pembunuhan yang terjadi. Dan mari saya bawa Anda untuk berkenalan dengan pria misterius yang dimaksud. Ia bernama Mamiya, seorang pemuda yang mengidap penyakit ingatan jangka pendek atau biasa disebut dengan demensia. Mamiya tidak bisa mengingat dirinya sendiri termasuk keberadaannya di tempat ini. Mamiya sendiri terlihat sedang duduk di atap rumah milik seorang warga tepat saat ada seorang polisi setempat yang sedang berpatroli. Saat itulah sebabnya si polisi membawa Mamiya ke kantor untuk diminta keterangan terkait identitasnya. Namun lagi-lagi karena demensia yang dideritanya, Mamiya justru malah balik bertanya, mengajukan pertanyaan di balik pertanyaan yang akhirnya membuat Pak Polisi menyerah dan menyuruhnya untuk istirahat saja. Tak lama setelah rekannya pergi patroli, Mamiya pun meminta izin untuk tidur sebentar. Yang tak berselang lama, Pak Polisi pun tiba-tiba ikutan mengantuk. Sampai akhirnya Mamiya menyalakan korek api yang membuatnya tatapan Pak Polisi menjadi kosong dan menuruti semua permintaan si Mamiya agar Pak Polisi menyuruh membunuh rekannya sendiri. Mamiya sendiri yang sebelumnya sudah mendapatkan rujukan dari Pak Polisi untuk pemeriksaan di rumah sakit terlihat sedang dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, di mana ini hanya akan menjadi kasus pembunuhan lain dengan ibu psikiater yang menjadi target selanjutnya. Sempat meminta izin untuk merokok agar dapat menyalakan korek apinya, Mamiya dilarang melakukannya karena ini adalah rumah sakit, yang pada akhirnya membuat Mamiya menggunakan media lain, yaitu dengan sengaja menumpahkan air di gelas dan membuat momen kejut. Dalam dunia hipnotis bisa disebut dengan shock induction, agar ibu psikiater termasuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menuruti semua perkataan Mamiya agar mau membunuh orang acak dan membuat tanda X seperti korban-korban sebelumnya. Dan ya, ibu psikiater pun ditemukan membunuh seorang pria tak dikenal di WC umum, di mana Pak Polisi sendiri akhirnya berhasil tertangkap dan dilakukan interogasi oleh Takabe sama seperti Pak Guru dan pelaku-pelaku yang lainnya. Pak Guru mengakui aksi pembunuhannya tersebut terhadap rekannya, tapi tidak bisa menjelaskan alasan kenapa ia melakukannya. Berkat rekaman CCTV rumah sakit yang memperlihatkan Mamiya menemui ibu psikiater sesaat sebelum melakukan pembunuhan, Takabe dan pihak kepolisian pun akhirnya berhasil menangkap si Mamiya ini dan langsung dibawa menuju ke ruang interogasi. Alih-alih mendapatkan jawaban terkait metode yang digunakan Mamiya untuk mempengaruhi para korbannya, Takabe justru dibuat emosi saat Mamiya balik mengajukan pertanyaan yang berputar-putar, sehingga Takabe yang sudah hilang kendali pun ditarik keluar dari ruangan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
Sebagai seorang psikolog kriminal, Sukuma akhirnya berhasil mendapatkan hipnotis atau kesimpulan sementara jika Mamiya kemungkinan besar menggunakan teknik hipnotis untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar para pelaku pembunuhan, sehingga mereka pun memutuskan untuk memeriksa pakaiannya kalau ada alat bantu yang ia gunakan dalam proses hipnotis tersebut. Namun yang mereka temukan justru adalah hal yang menarik lain ketika di tubuhnya terdapat bekas luka bakar yang cukup besar. Berdasarkan luka bakar tersebut, Takabe yang mempunyai insting tajam pun sebagai detektif pun mendatangi sebuah pabrik peleburan baja tempat Mamiya bekerja dulu, yang akhirnya mempertemukan Takabe dengan salah satu mantan teman kerjanya, Mamiya, yang beritahukan tentang alamat rumah sewanya. Tak ingin buang waktu, Takabe pun langsung berdatangi rumah sewa Mamiya dan menemukan fakta bahwa Mamiya ternyata adalah mantan mahasiswa psikolog yang memiliki ketertarikan pada ilmu hipnotis, di mana ia juga menemukan seonggok bangkai monyet yang tubuhnya dikeringkan dan bentuk menyilang, seolah mengisyaratkan bahwa sama pembunuhan yang dilakukannya ada hubungannya dengan satu ajaran atau paham tertentu. Saat itulah Takabe tiba-tiba teringat dengan istrinya yang memutuskan untuk segera pulang. Yang alangkah terkejutnya Takabe saat menemukan sang istri sudah tewas gantung diri, tapi ternyata ia sadar jika dirinya sudah dijadikan objek hipnotis. Takabe pun segera mendatangi Mamiya dan kembali melakukan interogasi. Alih-alih mendapatkan jawaban atas semua yang terjadi, Takabe justru disugesti menggunakan tetesan air sebagai media induksinya dan memerintahkan untuk membunuh istrinya sendiri. Takabe pun pulang ke rumahnya menunggu waktu yang pas untuk membunuh sang istri yang memiliki gangguan mental itu, yang saat akan beraksi menggunakan pisau dapur. Akal sehat Takabe pun tiba-tiba muncul dan melawan sugestinya yang diberikan oleh Mamiya. Meski selama bertahun-tahun Takabe tidak pernah merasakan indahnya berumah tangga yang normal seperti kebanyakan famili konvensional pada umumnya, sehingga daripada sang istri terus di rumah dan ada kemungkinan ia menjadi korbannya, Takabe memutuskan untuk memasukkan sang istri ke sebuah rumah sakit jiwa demi keselamatannya sendiri. Rupanya tak hanya Takabe saja yang tertarik dengan kasus Mamiya, tetapi juga Sukuma. Bahkan Sukuma berhasil mendapatkan bukti baru yang ditemukannya dari arsip-arsip di rumah sewa Mamiya, yaitu sebuah rekaman video lawas yang memperlihatkan seorang wanita sedang duduk dan dihipnotis oleh pria yang di depannya. Yang setelah diselidiki dari berbagai sumber dan bukti-bukti atau buku-buku lawas Sukuma, menemukan fakta mengejutkan bahwa wanita itu berasal dari tahun 1998. Dari 1898. Tersangka kasus pembunuhan atas anaknya sendiri dengan tanda X yang ditemukan pada tubuhnya, persis seperti pada pembunuhan akhir-akhir ini. Saat itulah Sukuma tiba-tiba berperilaku aneh ketika dirinya berhalusinasi seolah-olah Takabe akan membunuhnya. Sadar jika dirinya sudah tersugesti oleh Mamiya dan sedang dipermainkan pikirannya, Sukuma pun menyuruh Takabe untuk segera pulang dan dibiarkan ia istirahat sendirian. Keesokan paginya, Takabe dikejutkan dengan kabar kematian Sukuma yang ditemukan bundir di kamarnya sendiri. Yang hal itu ia lakukan supaya dirinya tidak membahayakan orang lain. Mamiya sendiri berhasil kabur setelah membunuh para penjaga yang berdasarkan rekaman video lawas yang ditemukan oleh Sukuma. Takabe pun pergi ke sebuah gedung tua di tengah hutan, persis yang ada di video, di mana Takabe sudah muak dengan langsung menembak Mamiya, dan setelah berhasil mengakhiri kasus ini dengan cara yang cukup brutal. Takabe pun mencoba menelusuri gedung ini dan tidak sengaja menemukan sebuah fonograf atau alat pemutar suara lawas, di mana Takabe yang pikirnya sedang kacau pun duduk dengan tatapan kosong, seolah sudah terhipnotis oleh suara tersebut. Tepat di kursi rodanya entah siapa yang telah membunuhnya. Takabe sendiri terlihat sedang makan di sebuah restoran dengan seorang pelayan yang baru saja mengantarkan makanan pesanannya. Namun tiba-tiba Takabe mengambil sebuah pisau dan meneruskan pembunuhan dengan pola yang sama, sehingga kasus ini belum berakhir sama sekali. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, karena channel ini sangat membutuhkan dukungan dari kalian. Dan jika sudah subscribe, mari kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.